Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Tragedi di Balik Sebuah Diari. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tidak ada orang tua yang ingin melihat anak-anaknya hidup susah dan kekurangan. Pasti semua orang tua ingin melihat anaknya sukses, mapan dan hidup enak. Meski tolak ukur sebuah kebahagiaan bukan hanya harta, materi, atau jabatan semata, tidak bisa dipungkiri sebagian besar orang masih menganggapnya sebagai acuan untuk sebuah kesuksesan. Tapi di balik itu, tidak sedikit orang tua yang bersikap diktator dan suka memaksakan kehendaknya pada sang anak dengan dalih demi kebaikan. Padahal apa yang dianggap sebagai hal yang terbaik menurut orang tua belum tentu buat sang anak. Seperti kisah tentang hubungan seorang anak dan orang tuanya yang tertuang kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya. Pagi itu seorang gadis cantik bertubuh tinggi dan ramping tampak sedang siap-siap berangkat kuliah. Meski tanpa polesan make up di wajah mulusnya, namun tidak mengurangi kecantikan yang memancar dari wajahnya. Gadis itu dulunya ceria dan suka banyak ngobrol. Namun akhir-akhir ini dia cenderung pendiam dan sangat tertutup. Bila di rumah atau di kampus pun bicaranya suka seperlunya. Hal itu sempat jadi perhatian Nindi dan Miftah, teman sekampusnya. Mereka bertiga dulu sama-sama satu alma mater waktu SMA. Bahkan mereka bertiga berteman akrab. Sekarang meski mereka juga satu kampus, namun beda jurusan. Mungkin itulah yang membuat jarak di antara gadis itu dengan Nindi dan Miftah. Gadis itu adalah Rani. Dia seorang gadis cantik berusia 18 tahun yang jadi bunga desa di kampungnya. Rani bukan hanya cantik wajahnya, tapi cantik juga kepribadiannya. Kecantikan Rani adalah warisan dari Bu Sarah ibunya, yang dulunya juga seorang bunga desa di masa mudanya. Namun meski sama-sama berwajah cantik, sayangnya nasib Bu Sarah kurang beruntung. Karena suaminya meninggal saat Rani masih kecil. Setelah 5 tahun menyandang predikat janda, akhirnya Bu Sarah pun menikah lagi dengan Pak Herman. Pak Herman janji akan menyayangi Rani seperti pada anaknya sendiri. Makanya Bu Sarah bersedia menerima lamarannya. Ya, Pak Herman adalah seorang duda tanpa anak yang sudah berpisah lama dengan Titin istrinya. Pak Herman berprofesi sebagai juragan batu bata di kampung mereka dan hidupnya sudah mapan. Bahkan tidak lama lagi Pak Herman akan ikut dalam pencalonan kepala desa di kampungnya. Kecantikan Rani bukan hanya memikat hati para pemuda di desanya, tetapi juga membuat para pemuda di desa lain ikut terpikat. Banyak pemuda yang berbondong-bondong menyatakan cinta padanya, meski akhirnya cinta mereka bertepuk sebelah tangan dan harus merasakan patah hati. Ya, karena Rani dilarang pacaran oleh Bu Sarah dan Pak Herman. Mereka berkilah Rani harus fokus dulu kuliah demi masa depannya. Bahkan Pak Herman sangat protektif pada Rani, hingga cenderung membatasi semua ruang gerak anak tirinya tersebut. Bahkan Pak Herman mengancam akan memberhentikan kuliah Rani bila berani membangkang. Meski hidup serba berkecukupan dan bergelimang fasilitas yang serba mewah, namun Rani sebenarnya tidak bahagia. Rani merasa hidupnya seperti burung dalam sangkar. Rani tidak diizinkan keluar rumah kecuali berangkat kuliah atau bila ditemani Bu Sarah atau Pak Herman. Sebenarnya dalam hatinya Rani ingin sekali ikut setiap kali Miftah dan Nindi mengajak main atau nongkrong di kafe sepulang kuliah. Namun apa daya, selalu dilarang Pak Herman. Bahkan ketika Miftah dan Nindi sempat mau menjemput Rani buat ikut acara gebyar seni kampus yang berlangsung dari sore sampai malam, boro-boro diberi izin. Malah Miftah dan Nindi diusir Pak Herman sambil mengancam mereka jangan lagi mengajak Rani berpergian atau memberi pengaruh buruk ke Rani. Waktu itu Rani hanya bisa menangis sambil meminta maaf pada Nindi dan Miftah.
agar memaafkan sikap ayah tirinya tersebut. Namun entah kenapa sejak saat itu, Nindi dan Miftah sudah tidak pernah lagi bertemu Rani di kampus. Ada desas-desus kalau Rani sudah berhenti kuliah. Sepertinya itu benar, sebab mereka berdua tidak pernah lagi melihat Rani di ruang kuliahnya. 2 bulan kemudian, Bu Sarah heran melihat perubahan tubuh Rani yang lebih berisi, terutama di bagian perut. Tapi wajahnya sedikit pucat, padahal sebelumnya badan Rani kurus. Bu Sarah juga sering melihat Rani suka muntah-muntah di pagi hari dan tidak mau makan. Bila mencium aroma nasi yang baru matang, Rani langsung menghindar dengan alasan baunya tidak enak. Tapi setiap kali Bu Sarah mengajak Rani periksa ke dokter, sang anak pasti menolak. Rani berkilah kalau dia hanya masuk angin saja. Tapi terlalu sering melihat putri kesayangannya muntah-muntah, makin menambah kecurigaan Bu Sarah. Kecurigaan Bu Sarah makin menjadi melihat wajah Rani yang makin pucat dan makin banyak mengurung diri di rumah. Kenapa tingkah Rani akhir-akhir ini kok kayak orang yang lagi hamil muda ya? Pikir Bu Sarah. Perasaan Bu Sarah sungguh tidak tenang. Ibu mana yang tidak khawatir bila anak gadisnya hamil tanpa suami? Tapi awalnya Bu Sarah mencoba menepis pikiran buruknya tersebut. Mana mungkin Rani hamil? Dia kan gadis baik-baik, jarang keluar rumah, pacar juga tidak punya. Mungkin benar, dia hanya masuk angin biasa, kata Bu Sarah menghibur diri. Namun semua pikiran positif Bu Sarah langsung lenyap ketika Rani mulai bertingkah tidak biasa. Rani tiba-tiba saja minta dibelikan mangga muda ketika Sarah ke pasar. Katanya tidak mau makan apa-apa, hanya ingin menikmati mangga muda. Dan mangga muda yang dibelikan Bu Sarah langsung habis dimakan Rani dengan lahapnya. Malamnya tiba-tiba saja Rani menyuruh Mang Jaja, sopir Pak Herman, agar mencarikannya pepes ikan emas. Katanya Rani tiba-tiba saja ingin sekali makan itu. Tapi Neng Rani, sekarang kan sudah jam 10 malam. Mana ada orang jualan pepes ikan emas jam segini? Besok aja tuh ya, biar Mang Jaja suruh Bi Nunung masak pepes ikan emas buat Neng Rani, pujuk Mang Jaja. Namun Rani bersikukuh tidak mau besok. Saya maunya sekarang Mang, bukan besok. Terdengar suara Rani memaksa Mang Jaja untuk mencarikan pepes ikan emas yang dia mau saat itu juga. Iya tapi kan sekarang udah malam Neng Rani. Mang Jaja harus nyari kemana coba? Kalau jam segini warung nasi di kampung kita mah pasti udah pada tutup atuh Neng. Lagi-lagi Mang Jaja kembali mencoba membujuk Rani. Yaudah kalau Mang Jaja nggak mau nyariin, biar saya nyari sendiri. Di luar dugaan Rani tetap ngotot, ingin malam itu juga memakan pepes ikan emas. Bu Sarah yang baru pulang dari pengajian di masjid mendengar keributan antara Rani dan Mang Jaja. Ikut kaget saat tahu Rani bersikukuh ingin makan pepes ikan emas malam-malam. Bu Sarah langsung menghadang Rani yang sudah memegang kunci motor seperti hendak keluar rumah. Kamu mau kemana Rani? Sekarang sudah jam 10 malam lebih loh, tegur Bu Rani. Saya mau nyari pepes ikan emas Bu. Nggak tahu kenapa dari tadi kebayang-bayang pengen makan itu, jawab Rani jujur. Jangan minta sekarang, biar besok ibu belikan di pasar pagi-pagi ya. Namun Rani langsung menolak tawaran sang ibu. Nggak Rani itu maunya sekarang ibu, bukan besok. Rani bersikeras. Mang Jaja yang tidak mau disalahkan ikut menimpali obrolan ibu dan anak itu. Maaf ibu, tadi juga Mang Jaja udah nawarin biar besok Bi Nunung masakin pepes ikan emas, tapi Neng Raninya tetap nggak mau Bu. Mang Jaja menjelaskan. Iya nggak apa-apa Mang, makasih ya. Ya udah sekarang Mang Jaja pulang aja, Rani biar saya yang ngurusin, sahut Bu Sarah sambil tersenyum. Namun senyum di bibir Bu Sarah langsung lenyap seketika setelah Mang Jaja pulang. Kini yang ada hanyalah kekhawatiran yang makin mendekati kenyataan. Sesuatu yang sangat ia takutkan sepertinya akan menjadi kenyataan. Ya, Bu Sarah jadi makin yakin kalau Rani sedang hamil, karena hanya perempuan yang sedang hamil yang suka minta makanan yang aneh-aneh tengah malam dan doyan makan mangga muda. Dan itu semua dilakukan Rani anak semata wayangnya. Tanpa terasa air mata Bu Sarah bergulir di pipinya yang kini mulai diwarnai kerutan halus. Ya Allah, jangan-jangan beneran anakku hamil. Tapi siapa laki-laki yang sudah tega menghamilinya? Dan kenapa aku bisa kecolongan begini? Rata Bu Sarah. Sementara tetesan air mata makin deras mengalir di kedua belahan pipinya. Karena ingin kepastian, Bu Sarah langsung menghampiri Rani di kamarnya.
Suatu hal yang akhir-akhir ini jarang dilakukan Bu Sarah. "Ibu, tumben ibu kesini?" tanya Rani seperti kurang nyaman didatangi ibunya di kamar. Bu Sarah tidak langsung menjawab. Sejenak Bu Sarah mengedarkan pandangan ke sekeliling kamar. Kedua bola matanya memincing seperti mencari-cari sesuatu. "Mana laki-laki itu?" kata Bu Sarah yang langsung masuk ke kamar Rani, lalu memeriksa lemari, belakang pintu dan ranjang bagian bawah. Sedangkan Rani tampak kebingungan dengan sikap tidak biasa ibunya yang tidak biasa. "Ibu kenapa ya? Datang-datang udah kayak Satpol PP gitu," batin Rani dalam hati. "Ibu kenapa sih? Ibu nyari apa di kamar Rani?" tanya Rani sambil mengikuti langkah kaki ibunya. Tepat setelah Rani berdiri di belakangnya, Bu Sarah memutar tubuhnya yang kini menghadap Rani. Wajah kesal tampak tergurat jelas di wajah Bu Sarah karena tidak menemukan apa yang dia cari. "Kamu tolong jujur sama ibu," ucap Bu Sarah dengan suara tercekat. Rasanya berat sekali mulutnya untuk menanyakan hal itu, tapi mau tidak mau harus dia tanyakan agar tidak lagi bertanya-tanya atau menerka-nerka apa yang sedang terjadi pada Rani, putri kesayangannya. Rani diam saja, hanya menjawab dengan anggukan kepala. Bu Sarah mengajak Rani duduk di pinggir ranjang sambil memegang kedua bahu Rani. Bu Sarah pun menguatkan hatinya untuk bertanya, "Rani, apa kamu lagi hamil, Nak?" Dengan terbata-bata Bu Sarah bertanya. Hening untuk beberapa saat. Nampak Rani seperti terkejut dengan pertanyaan yang diajukan ibu kandungnya tersebut. Namun bukannya langsung menjawab. Rani malah diam seribu bahasa. Rani malah menundukkan wajahnya, seperti tidak berani menatap mata ibunya yang terlihat tidak sabar menunggu jawabannya. "Rani, tolong jawab pertanyaan ibu, Nak." Kali ini dengan suara bergetar seperti menahan rasa sesak yang luar biasa. Bu Sarah kembali mengulangi pertanyaannya. Rani malah makin dalam menundukkan wajahnya. Bu Sarah masih menunggu Rani untuk membuka mulutnya, tapi dia harus kecewa karena Rani masih memilih bungkam. Tidak lama kemudian yang terdengar malah suara isak tangis Rani yang begitu memilukan. Seperti halnya sang ibu, Rani pun dengan suara bergetar akhirnya menjawab, "Maafkan Rani, Bu." Bu Sarah langsung merasa lemas mendengar ucapan Rani barusan. Saking lemasnya, serasa tubuhnya tidak bertulang. Kali ini air mata Bu Sarah mulai jatuh tanpa bisa terbendung lagi. Dengan air mata yang masih terurai, Bu Sarah seakan ingin meyakinkan kalau jawaban Rani mewakili dugaannya. Jadi kamu beneran hamil, Nak?" Rani kali ini menganggukkan kepalanya. Wajah cantiknya kini ikut basah oleh air mata. "Iya, Bu, maafin Rani," sahut Rani seraya sesegukan. Bu Sarah langsung memeluk sang anak seakan ingin memberi kekuatan. "Ya Allah, Nak, siapa laki-laki itu yang sudah tega menghancurkan masa depanmu?" tanya Bu Sarah kemudian sambil perlahan melepaskan pelukannya dari Rani. Namun Rani hanya menggeleng-geleng sambil ketakutan. "Kenapa, Nak? Bilang sama ibu, siapa pelakunya?" Kali ini Bu Sarah bertanya setengah memaksa. Bagaimanapun juga Bu Sarah sangat geram karena kini masa depan anak satu-satunya jadi hancur akibat perbuatan laki-laki itu. Namun tangis Rani malah kian kencang menyayat hati, membuat hati Bu Sarah makin teriris. Bu Sarah pun kembali memeluk erat sang putri. Keduanya pun menangis. Pak Herman yang baru pulang dari luar kota sangat kaget mendengar pengaduan Ibu Sarah soal Rani yang hamil tapi tidak mau menyebutkan siapa laki-laki yang sudah menghamilinya. Reaksi berbeda ditunjukkan Pak Herman. Bukannya menginterogasi Rani agar memberitahu siapa laki-laki penghancur masa depan sang anak tiri, Pak Herman malah mengambil langkah yang terbilang cukup kejam. Rani dikurung Pak Herman di sebuah kamar khusus dan diminta jangan coba-coba keluar kamar itu. Bila Rani ada perlu apa-apa, disuruh minta ke Bu Sarah atau Bi Nunung. Awalnya Bu Sarah memprotes keras tindakan suami keduanya yang dinilai berlebihan itu. Bu Sarah tidak tega melihat Rani dikurung seperti tahanan begitu. Sudah cukup Pak Herman mengekang Rani dengan minta Rani berhenti kuliah hingga selama 2 bulan ini Rani hanya tinggal di rumah, tidak bisa berbaur dengan orang lain termasuk dengan teman-teman kuliahnya. Namun Pak Herman tidak bergeming dengan permohonan sang istri. Pak Herman berkilah dia malu punya anak tiri hamil tanpa suami dan dia tidak mau semua orang di kampung mengetahui aib keluarga mereka tersebut. Rani dianggap sudah merusak nama baik sebagai juragan batu bata di kampung mereka.
Apalagi dalam waktu dekat Pak Herman akan ikut mencalonkan diri sebagai kepala desa. Apa kata orang-orang kalau mereka tahu anak tiriku hamil di luar nikah, Bu? Malu aku, Bu. Malu, kata Pak Herman emosi sambil menggebrak meja. Bu Sarah yang tahu karakter keras sang suami akhirnya hanya bisa pasrah. Meski batinnya sebagai seorang ibu tetap tidak terima anaknya diperlakukan sedemikian rupa. Di luar dugaan, Pak Herman keesokan harinya langsung memecat Ramdan, anak buahnya yang dulu pernah ketahuan curi-curi pandang ke arah Rani. Pak Herman ingin Rani dapat calon suami kayak minimal orang tuanya juga, juragan seperti dirinya, biar level keluarga mereka setaraf. Ramdan dituduh Pak Herman sudah menghamili Rani. Bu Sarah yang ikut percaya tuduhan suaminya tanpa menanyakan kebenarannya pada Rani dan ikut geram dan mau melaporkan Ramdan ke polisi. Marni ibu Ramdan bersimpuh di kaki Pak Herman dan Bu Sarah agar mereka mau maafkan Ramdan. Bu Marni menyarankan agar mereka segera dinikahkan buat menutupi aib. Pak Herman menolak mentah-mentah tawaran damai dari Bu Marni. Enak saja, aku tidak sudi punya mantu cuma tukang antar batu bata, kata Pak Herman dengan arogan. Sementara itu Ramdan yang juga ikut diinterogasi warga dan Pak RT bersumpah tidak pernah melakukan hubungan di luar batas sama Rani, apalagi menghamilinya. Bahkan untuk meyakinkan mereka, Ramdan bersedia bersumpah di atas Al-Quran, bahkan melakukan sumpah pocong pun akan dia lakukan sebagai pembuktian. Sumpah demi Allah Pak Herman, Bu Sarah, saya memang sudah lama menyukai Neng Rani, tapi mana berani saya bermimpi memiliki Neng Rani. Saya siapa? Neng Rani siapa? Ucap Ramdan seraya meringis menahan sakit di dadanya, karena tadi sebelum diarak warga dia sempat dipukul Pak Herman di bagian dadanya. Tapi ucapan Ramdan tersebut malah makin menyulut emosi Pak Herman. Pak Herman yang sudah dikuasai emosi malah menghajar Ramdan hingga babak belur dan jatuh pingsan. Dasar kamu, laki-laki miskin kurang ajar, bukannya mengakui perbuatan bejatmu, tapi malah nantangin Tuhan dengan sumpah di atas Al-Quran dan sumpah pocong, sungut Pak Herman sambil menyepak tubuh Ramdan yang sudah tidak berdaya itu. Bu Marni yang ikut melihat kondisi anak bungsunya begitu mengenaskan, langsung menghamburkan diri memeluk Ramdan sambil menangis. Bu Marni mencoba membangunkan Ramdan, seraya menyusut pipi Ramdan yang terluka dan mengeluarkan darah. Pak RT yang bertindak sebagai penengah minta masalah tersebut diselesaikan secara kekeluargaan. Bu Sarah dan warga setuju, tapi saran mereka ditolak mentah-mentah oleh Pak Herman. Pak Herman bersikukuh tetap ingin menjebloskan Ramdan ke penjara, meski dia tidak mengakui semua tuduhannya. Sementara itu Nindi yang sempat meminta izin ke Bu Sarah agar diperbolehkan menjenguk Rani, merasa tidak enak hati melihat ada asap hitam tebal menyelubungi sekujur tubuh Rani. Nindi pun memberitahu Miftah. Miftah kaget karena sebagai seorang indigo dia tahu kalau itu artinya Rani sangat dekat dengan kematian. Tapi mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa mendoakan semoga Rani selalu dalam lindungan Tuhan. Bu Sarah malam itu mendengar suara teriakan dari kamar khusus Rani. Pas mau keluar kamar, Bu Sarah sempat melihat Pak Herman tergesa-gesa masuk ke dalam kamar. Bu Sarah bertanya, Pak Herman dari mana? Pak Herman dengan gugup menjawab baru selesai mengecek stok batu bata. Bu Sarah mau mengecek ke kamar khusus Rani, takut terjadi apa-apa, tapi dilarang Pak Herman. Biarkan saja Bu, mungkin Rani lagi stres dan tidak terima karena si Ramdan dijeblosin ke penjara. Bisa-bisa nanti malah kamu dilukai Rani, kata Pak Herman seraya menarik tangan istrinya itu agar kembali ke kamar mereka. Bu Sarah terpaksa manut, meski perasaannya tiba-tiba jadi tidak enak, apalagi sebelumnya tadi siang tiba-tiba saja tidak ada angin dan tidak ada hujan. Bu Sarah melihat foto Rani yang tergantung di ruang tengah tiba-tiba saja jatuh dan pecah. Belum lagi Bu Sarah dapat firasat buruk karena semalam dia mimpi gigi bawahnya copot. Bu Sarah tahu betul kalau mitosnya itu adalah pertanda akan ada orang terdekat yang meninggal. Namun sekuat tenaga Bu Sarah mencoba menepis semua pikiran buruk yang mulai memenuhi kepalanya. Ya Allah, tolong lindungi anakku. Aku tahu dia mungkin salah dalam melangkah, tapi dia sebenarnya anak yang baik dan berbakti, batin Bu Sarah dalam hati. Ya, sebagai seorang ibu, Bu Sarah tidak pernah putus mendoakan sang anak. Esoknya Bu Sarah ditemukan tubuh Rani tergantung tali tambang menjerat lehernya.
Bukannya sedih atau simpati, Pak Herman bilang Bu Sarah tidak pantas menangisi anak yang sudah membuat malu keluarga seperti Rani. Nindi dan Mifta pun ikut melayat saat jenazah Rani selesai dimandikan dan dikafani. Mereka berdua ikut terpukul dengan tragedi menyedihkan yang menimpa Rani. Karena bagaimanapun Rani pernah menjadi bagian dari masa indah SMA mereka. Setelah membacakan surah Yasin buat mendiang Rani, Nindi pun hendak berdiri. Tidak sengaja buku Yasinnya malah jatuh dan agak terlempar ke arah tubuh yang terbujur sudah dikafani, tidak jauh dari posisi Nindi. Dan buku Yasin kecil itu jatuhnya tepat mengenai kaki jasad Rani. Nindi pun segera mengambil buku Yasinan tersebut hingga tanpa sengaja menyentuh jasad kaki Rani. Saat itulah Nindi tiba-tiba dapat penglihatan. Nindi seperti melihat ada seseorang menjambak rambut Rani dengan keras, sehingga ada rambutnya yang sampai ikut tercabut, hingga Rani menjerit kesakitan dan memohon-mohon minta tolong. Lalu semuanya pun menjadi gelap. Nindi memegangi kepalanya yang tiba-tiba berdenyut sakit. Ya, setiap kali mendapatkan penglihatan akan sebuah kejadian, baik kejadian masa lalu maupun kejadian di masa yang akan datang, pasti Nindi akan merasakan sakit kepala yang luar biasa hebatnya. Sedangkan Mifta yang dari tadi sudah selesai membacakan surah Yasin, tanpa sengaja menemukan sobekan-sobekan kertas mirip diari di kamar khusus Rani. Tapi anehnya tulisannya sama sekali tidak bisa dibaca karena berupa sobekan-sobekan kertas. Mifta pun mengajak Nindi cari diari tersebut buat barang bukti. Meski dugaan polisi Rani bunuh diri, tapi Mifta yakin Rani dibunuh. Soalnya Mifta sempat dengar tadi yang memandikan jenazah Rani bilang mereka melihat ada luka memar kayak bekas cengkeraman di bahu Rani. Saat pemakaman Rani, Nindi dan Mifta bergidik ngeri melihat sosok Rani tiba-tiba berdiri di belakang tubuh Pak Herman. Tapi wajahnya tampak marah. Kata Mifta mungkin Rani marah karena Pak Herman melarang Rani berhubungan sama Ramdan. Meski Mifta juga merasa tidak yakin antara Rani dan Ramdan memang ada hubungan spesial. Apalagi Mifta cukup mengenal Ramdan yang masih tetangga jauhnya. Ramdan pemuda baik yang taat beragama dan dia suka bertemu Mifta di masjid saat sholat berjamaah. Makanya Mifta merasa tidak percaya kalau Ramdan yang dikenal taat beribadah mana mungkin bisa sejauh itu berbuat dengan menghamili Rani, anak majikannya. Saat Bu Sarah masih berduka ditinggalkan putri satu-satunya dengan cara tragis, Pak Herman malah sibuk menghasut warga agar mengusir Ramdan dari kampung. Sepertinya Pak Herman masih kecewa karena tempo hari pihak kepolisian tidak langsung menahan Ramdan. Saya yakin si Ramdan lah yang sudah bikin Rani stres lalu dia nekat bunuh diri. Benar-benar kurang ajar anak itu. Harusnya waktu itu pihak kepolisian langsung memenjarakan dia. Ini malah harus menunggu hasil penyelidikan segala. Sungut Pak Herman seraya mengepalkan tinjunya. Warga yang mendengar ucapan Pak Herman langsung manggut-manggut membenarkan semua yang dikatakan Pak Herman. Diam-diam dalam hatinya Pak Herman tersenyum puas. Sebuah senyum penuh arti terukir di bibir hitamnya. Namun tidak lama setelah Rani meninggal, Ramdan malah menghilang. Pak Herman dan Bu Sarah menuduh Bu Marni menyembunyikan Ramdan. Mereka pun mencari Ramdan ke kontrakan Bu Marni hingga ditegur Haji Uus yang tidak terima kontrakannya diacak-acak Pak Herman yang emosi karena tidak menemukan Ramdan di sana. Pak Herman juga memfitnah Ramdan sudah membawa kabur uang penjualan batu bata sebesar 3 juta rupiah. Bu Marni tidak punya uang sebanyak itu karena dia hanya seorang janda yang hidupnya dibiayai sama Ramdan. Pak Herman yang licik memberi tawaran kalau Bu Marni tidak bisa bayar harus diganti dengan kerja di rumahnya tanpa dibayar selama sebulan. Pak RT yang kasihan mengajak warga buat patungan mengumpulkan iuran sebanyak 3 juta agar Bu Marni bisa bebas tidak perlu kerja di rumah Pak Herman. Namun Pak Herman yang licik tetap menyuruh Bu Marni kerja di sana buat menggantikan Ramdan. Mifta dan warga yang protes malah ditantang berkelahi sama Pak Herman. Bu Marni yang tidak mau mereka berselisih gara-gara dia lebih memilih untuk mengikuti maunya Pak Herman. Namun sayangnya Pak Herman suka bertindak sewenang-wenang. Bu Marni menangisi nasibnya yang malang. Bu Sarah yang kasihan sama Bu Marni juga tidak bisa membantunya karena Pak Herman mengancam akan menceraikannya bila Bu Sarah berani membantu Bu Marni. Bu Marni juga bingung mencari Ramdan kemana lagi. Bu Marni tidak tahu kalau sosok Rani muncul dengan wajah sedih. Nindi malam itu pulang kuliah nongkrong dulu dengan Mifta dan teman-teman kampusnya.
hingga pulang kemalaman. Ketika melewati sebuah pohon waru yang tidak jauh dari rumah Bu Sarah, tiba-tiba Nindi melihat ada sebuah diari tergeletak tidak jauh dari tempatnya berjalan. Nindi pun mengambilnya dan melihat isinya kenapa kosong semua. Nindi yang juga suka nulis diari memakai diari itu untuk menumpahkan perasaannya ke Miftah. Ya, Nindi diam-diam menyukai sahabatnya itu, tapi tidak pernah berani untuk terang-terangan menyatakannya. Nindi takut Miftah hanya menganggapnya sebatas sahabat saja, tidak lebih dari itu. Lagi pula Nindi tidak mau nanti persahabatan mereka berdua jadi rusak gara-gara cinta. Makanya Nindi lebih memilih untuk menyembunyikan rapat-rapat rahasia isi hatinya. Anehnya saat Nindi ketiduran, tahu-tahu diarinya itu menulis sendiri dengan tinta darah. Esoknya Nindi merasa heran kenapa isi diarinya berubah. Dia ketakutan lalu membuang diarinya keluar. Sementara itu Pak Herman sedang mengecek stok batu bata. Namun sosok Rani muncul mengagetkannya hingga kepala Pak Herman luka ketiban wadah batu bata. Pak Herman pun lari ketakutan dan langsung pulang menuju rumahnya. Pak Herman yang mata keranjang tertarik sama paras cantik Bi Nunung dan menggodanya saat Bi Nunung lagi masak. Tapi ditolak mentah-mentah oleh Bi Nunung. Pak Herman mengancam akan memecat Bi Nunung. Pak Herman mengancam akan memecat Bi Nunung dan menyebarkan berita kalau Bi Nunung itu janda gatal dan suka menggodanya. Lalu Pak Herman memaksa Bi Nunung agar mau jadi selingkuhannya. Namun saat Pak Herman hendak memeluk Bi Nunung, tiba-tiba dia bergidik ngeri saat melihat sosok Rani ada di belakang Bi Nunung. Nyali Pak Herman makin ciut saat sosok Rani memandangnya tajam penuh kebencian. Tidak patah arang, Pak Herman masih penasaran sama Bi Nunung. Tidak peduli meski sudah ditolak mentah-mentah, malamnya Pak Herman mengendap-endap ke kamar Bi Nunung. Pintunya tidak dikunci karena Bi Nunung sedang sibuk menyetrika. Pak Herman nekat mau melecehkan Bi Nunung dengan mendekapnya dari belakang. Muncul sosok Rani. Sosok Rani mengangkat tangannya. Tiba-tiba saja sebuah batu bata melayang ke wajah dan tubuh Pak Herman. Pak Herman kembali lari ketakutan. Saat ditanya Bu Sarah, Pak Herman bilang Bi Nunung sudah menggodanya. Bu Sarah cemburu, lalu melabrak Bi Nunung, dilerai oleh Bu Marni. Pak Herman balik memarahi Marni. Miftah dan Nindi kebetulan lewat. Pak Herman mau menampar Bu Marni, ditepis tangannya sama Nindi. "Jangan kasar gitu dong Pak sama Bu Marni," tegur Nindi geram. Tiba-tiba saja saat tangannya bersentuhan dengan Pak Herman, Nindi dapat penglihatan seperti melihat ada sebuah tangan merobek-robek buku kecil mirip diari. Tiba-tiba sosok Rani muncul. "Tolong kamu temukan diariku, Nin," katanya dengan wajah sendu. Nindi jadi ingat sama diari yang dia pernah temukan. Lalu Nindi pun pulang untuk mengambil diari tersebut karena mau dia perlihatkan ke Bu Sarah dan Miftah. Bu Sarah kaget tiba-tiba ada sobekan kertas diari di kasurnya. Disusul sosok Rani muncul minta tolong sambil menangis. "Ibu, tolong Rani Bu," rintih sosok Rani. Bu Sarah terkesiap. Rani anakku," ucapnya dengan suara bergetar. "Tolong Rani Bu." Kembali sosok Rani mengulang perkataan yang sama. "Apa yang bisa ibu bantu nak?" Bu Sarah sambil menahan rasa takut yang mulai menyergapnya. Betapa tidak, sosok Rani terlihat begitu menyeramkan. Ada luka jeratan di lehernya dan wajahnya yang sepucat kapas semakin terlihat seram. Ditambah lingkaran hitam yang ada di kedua bola matanya. "Tolong cari pembunuh Rani Bu," sahut sosok Rani. Lalu sosoknya tiba-tiba saja menghilang seperti ditiup angin ketika adzan subuh berkumandang dari masjid yang tidak jauh dari rumah Bu Sarah dan Pak Herman. Bu Sarah yang ketakutan malah pingsan di depan kamarnya. Besoknya Bu Sarah menceritakan kejadian semalam pada Pak Herman soal curhatan Rani yang minta dicarikan pembunuhnya. Tapi Pak Herman bilang kalau Bu Sarah cuma halusinasi. "Kamu jangan mengada-ngada Bu, anakmu itu sudah tenang di alam sana. Jangan sampai kesedihanmu itu justru membuat arwah Rani jadi tidak tenang Bu," kata Pak Herman. Namun Bu Sarah tidak mau begitu saja menerima pendapat Pak Herman. Bu Sarah merasa kalau sosok Rani memang ingin memberitahu sesuatu. "Jangan bicara begitu Pak, aku ini ibu kandungnya Rani. Aku yakin sekali. Tadi malam memang arwah Rani yang datang menemuiku," ucap Bu Sarah yang merasa kesal karena tidak dipercayai Pak Herman. Pak Herman malah balik memarahi Bu Sarah. "Ya sudah terserah kamu saja Bu, aku pusing.
seru Pak Herman seraya beranjak pergi meninggalkan Bu Sarah yang masih terpaku dengan lamunannya soal kejadian semalam. "Kenapa kamu seperti tidak tenang, Nak? Apa yang sebenarnya terjadi sama kamu?" keluh Bu Sarah seraya mengambil foto Rani yang terpajang di ruang tamu, lalu memeluknya erat sambil menangis. Tidak lama kemudian ada semilir angin datang entah dari mana, seolah-olah menghampiri Bu Sarah. Rupanya itu sosok Rani yang datang, tapi kali ini sosok Rani sengaja membuat Bu Sarah agar tidak bisa melihat wujudnya. Sosok Rani kemudian memeluk Bu Sarah dari belakang, seraya berbisik lirih di telinga Bu Sarah. "Jangan menangis, Bu. Aku akan makin sedih kalau melihat ibu menangis kayak gitu." Bu Sarah kaget. Bulu kuduknya pun langsung merinding hingga tanpa sadar kedua tangannya yang sedang memeluk foto berfigura milik Rani tiba-tiba jatuh ke lantai dan pecah berhamburan. "Astagfirullahaladzim." Bu Sarah yang tersadar langsung istighfar. Lalu dia berjalan ke dapur mengambil sapu dan pengki, kemudian membersihkan serpihan kaca yang berasal dari pecahan foto berfigura milik Rani tersebut. Pada saat yang sama Miftah dan Nindi menemui Bu Sarah untuk menunjukkan diari milik mendiang Rani. Sosok Rani tiba-tiba muncul lalu masuk ke tubuh Marni. Dia menunjuk-nunjuk ke arah gudang. Nindi, Miftah dan Bu Sarah kaget menemukan Ramdan dalam kondisi lemas. Bu Sarah menangis haru melihat diari Rani saat Nindi kembali memegang diari tersebut. Anehnya muncul robekan-robekan kertas dari diari itu dan entah dari mana asalnya, lalu membentuk sebuah diari utuh hingga Nindi, Miftah dan Bu Sarah bisa membaca semua isinya. Dari situlah terkuak kalau Pak Herman lah yang sudah merudah paksa dan menghamili Rani. Rani tidak berani cerita sama siapapun, termasuk Bu Sarah, karena Pak Herman mengancam akan membunuh Rani. Selama Rani dilecehkan Pak Herman, dia cuma bisa mencurahkan semuanya lewat diari miliknya. Ramdan pun bersaksi disekap Pak Herman di gudang miliknya, mulutnya dilakban. Kedua kakinya dirantai, gara-gara pernah memergoki Pak Herman yang kembali mau merudah paksa Rani. Pas Pak Herman mau memukul Ramdan dengan kursi, Rani coba menghalangi hingga kena dadanya. Rani pun jatuh terjengkang pingsan. Ramdan mengancam akan melaporkan perbuatan Pak Herman ke Bu Sarah dan warga. Pas mau lari keluar, Pak Herman kembali melempar kursi hingga kena kepala Ramdan dan Ramdan pingsan. Pak Herman lalu menyeret tubuhnya ke gudang dan menyekapnya selama berhari-hari. Rani pun siuman. Takut Rani mengadu ke Bu Sarah, Pak Herman cengkram bau Rani dan membenturkan punggungnya ke tembok. Rani melawan, Pak Herman kembali membenturkan punggungnya kali ini lebih keras dari sebelumnya. Saat Rani sekarat, Pak Herman segera mengambil tali tambang dan menjerat leher Rani biar disangka bunuh diri. Diari Rani dirobek-robek isinya dan diarinya mau dibakar. Tapi terdengar suara Bu Sarah memanggil dia hingga Pak Herman takut ketahuan. Diarinya refleks terlempar. Bu Sarah sangat murka saat tahu Pak Herman lah pelakunya dan langsung minta cerai saat itu juga. Bu Sarah meminta maaf sama Ramdan dan Bu Marni. Pak Herman sempat kabur saat mau ditangkap polisi, bahkan mau menyandera Bu Sarah. Bu Sarah berhasil menginjak kakinya dan lepas. Pak Herman lari ke jalan malah ketemu sosok Rani yang menghadangnya. Pak Herman kembali mau lari dari kejaran sosok Rani, malah bertemu dengan polisi. Pak Herman nekat mau kabur karena tidak mau dipenjara. Kaki kirinya pun terpaksa ditembak. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.